Atmosfer bumi merupakan selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Selubung ini membentang ke atas jauh beratus-ratus kilometer dan akhirnya bertemu dengan medium antar planet yang berkerapatan rendah dalam sistem tata surya. Atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian antara 18 sampai 49 km dari permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi suhu. Artinya, suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Kenaikan suhu udara berdasarkan ketinggian mulai terhenti, yaitu pada puncak lapisan stratosfer yang disebut stratopause dengan suhu udara sekitar 0 derajat Celcius. Stratopause adalah lapisan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian sekitar 50-60 km dari permukaan bumi. Penurunan suhu dipengaruhi oleh energi radiasi sinar matahari yang datang menghangatkan permukaan bumi. Lalu permukaan bumi memantulkannya kembali menghangatkan udara di atasnya. Rata-rata laju penurunan suhu udara di atas permukaan muka bumi hingga ketinggian hingga 11 km adalah sebesar 6,5 derajat Celcius tiap kenaikan 1000 meter ketinggian. Namun, pada kenyataannya, di hari-hari tertentu pada saat mendaki ke ketinggian tertentu suhu udara menurun signifikan. Hal ini akan meningkatkan angka laju penurunan suhu udara. Begitu juga sebaliknya di hari-hari tertentu lainnya, suhu udara menurun agak lambat dengan meningkatnya ketinggian. Kadang-kadang justru suhu udara meningkat dengan meningkatnya ketinggian. Kejadian ini dinamakan inversi suhu atau pembalikan suhu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laju penurunan suhu berfluktuasi, bervariasi dari hari ke hari, dan dari musim ke musim. Peristiwa inversi ini dapat menghambat sirkulasi atmosfer secara vertikal, menimbulkan polutan berkumpul atau terperangkap, dan peningkatan jumlah asap yang biasanya berhubungan dengan polusi udara yang menyangkut inversi suhu. Adanya lapisan inversi menghambat sirkulasi atmosfer secara vertikal karena udara yang lebih dingin tidak dapat naik menembus lapisan inversi yang lebih hangat. Polutan yang terdapat dalam udara akan terperangkap pada lapisan bawah tersebut karena udaranya tidak bergerak. Keadaan semacam ini mungkin tidak akan berubah selama beberapa hari sampai kondisi cuaca berubah dan lapisan inversi pecah. Inversi suhu juga dapat mengakibatkan masalah polusi yang serius. Bukan karena merupakan sumber polusi, tetapi karena dapat menyebabkan polutan terkumpul di dalam atmosfer yang lebih rendah dan tidak menyebar. Kebanyakan masalah polusi udara yang serius terjadi selama inversi suhu. Suhu udara di atas bumi secara normal menurun sesuai dengan tingginya lapisan-lapisan atmosfer. Udara yang letaknya paling dekat dengan permukaan bumi dihangatkan oleh bumi dan mengembang sehingga densitasnya lebih rendah dari udara yang lebih dingin di atasnya. Udara yang hangat dan densitasnya lebih kecil kemudian akan naik menembus udara yang lebih dingin, dan udara yang lebih dingin akan turun untuk menggantikannya. Udara yang lebih dingin ini kemudian dipanaskan lagi oleh bumi, mengembang dan naik kembali. Gerakan udara akan terjadi dengan cara ini, dan polutan akan tersebar. Masalah polusi lainnya adalah kenaikan aktivitas fotokimia. Lapisan inversi ini biasanya hangat, kering, dan tidak berawan, sehingga akan mentransmisi sinar matahari dalam jumlah maksimum dan berinteraksi fotokimia dengan polutan yang terperangkap, membentuk smog dalam jumlah yang tinggi. Berdasarkan dampak dan hubungannya dengan penyebaran polutan di udara, dapat disimpulkan bahwa inversi suhu tidak memiliki manfaat bagi kehidupan. Selain itu, perlu dilakukan inovasi sebagai upaya untuk mengurangi efek inversi suhu seperti menutupi tanaman dengan plastik atau kertas. Dengan menggunakan kipas besar yang mampu mencampurkan udara hangat di atas dengan udara dingin di lembah, menggunakan pemanas kebun yang mengeluarkan udara hangat untuk memicu terjadinya konveksi,
membiarkan irigasi di kebun terendam semalaman. Membuat gerimis buatan di kebun dengan sprinkler, air gerimis ini akan melapisi tanaman dan langsung membeku menjadi es. Es ini akan menjaga suhu tanaman 0 derajat Celcius sepanjang malam dan menghindarkannya dari suhu yang lebih dingin.